keberangkatan jemaah umroh PT Darmawan Tour and Travel musim umroh 1446 Hijriah, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas. Para pembimbing ibadah PT Darmawan: Al-Ustadz Haji Ismail Marzuki, Ustadz Haji Abdul Waris, Ustadz Haji Usman Fatehah, Ustadz Haji Muhammad As'ad Marwewang, Ustadz Haji Adi Eteng, Ustadz Haji Ramdanil Ambotuo, dan Ustadz Haji Hasan Basri. Terima kasih telah memilih travel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel, yang sama-sama kita hormati para pembimbing ibadah PT Darmawan Tour and Travel, wabil khusus Bapak Ibu Duyufullah, Duyufur Rahman, calon tamu-tamu Allah yang sama-sama kami hormati. Selamat datang kami ucapkan dalam acara bimbingan manasik umrah PT Darmawan Tour and Travel sesi 1446 Hijriah untuk grup pemberangkatan 1 Agustus 2024 bersama dengan grup 15 Agustus 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali juga acara kita pada hari ini, mohon perkenan keikhlasan kita semua. Mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel, yang kebetulan juga pada hari ini bertepatan dengan 40 hari berpulangnya beliau. Olehnya itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk sama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk beliau. Ila hazniya al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel sekaligus membuka manasik kita secara resmi. Dalam hal ini Bapak Haji Darmawansyah SHMM, kepada beliau dengan hormat diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri pertemuan manasik umroh ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah, Nabi suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat pembimbing ibadah PT Darmawan Tour and Travel, yang kami hormati Bapak Ibu teman tuaku jemaah umroh PT Darmawan Tour and Travel. Insya Allah pada hari ini kita melaksanakan manasik tergabung dari grup 1 Agustus
dan 15 Agustus. Bapak Ibu jemaah umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah manasik ini bertujuan untuk memberikan kita pembekalan apa-apa yang harus kita kerjakan selama di tanah suci Mekah insyaallah. Dan manasik ini juga momen untuk menyampaikan regulasi-regulasi yang terbaru dari Kerajaan Arab Saudi. Jadi setiap tahun itu, setiap musim umroh itu ada perubahan regulasi dari pemerintah Arab Saudi. Termasuk kemarin salah satunya vaksin meningitis. Jadi yang musim sebelumnya itu tidak ada vaksin meningitis, tidak diwajibkan. Tiba-tiba musim umroh tahun ini 1446 ada edaran dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi bahwa semua jemaah yang akan masuk di Arab Saudi wajib untuk vaksin meningitis. Itu aturan yang terbaru yang kami dapatkan di awal musim umroh ini. Dan aturan di Arab Saudi itu terkadang berubah. Yang tahun ini wajib, bisa saja tahun depan atau pertengahan musim ini tidak diwajibkan lagi. Jadi Bapak Ibu mohon pengertiannya, apapun regulasi yang diterapkan Arab Saudi harus kita ikuti, harus kita laksanakan, karena yang akan menerima kita, yang akan mengeluarkan visa untuk kita adalah pemerintah Arab Saudi, dan kita akan berkunjung ke sana. Jadi segala regulasi yang diterapkan harus kita sesuaikan. Alhamdulillah manasik hari ini ada sekitar 125 orang tergabung dari grup 1 Agustus dan 15 Agustus. Kebetulan di grup 15 Agustus itu sebagian besar jamaah dari Sulawesi Barat, Mamuju. Jadi manasiknya nanti itu pada saat tanggal 14 Agustus di Makassar insyaallah. Kemudian kemarin kita baru selesaikan musim haji 1445. Alhamdulillah semua jemaah haji kembali dengan selamat ke kampung halaman masing-masing. Jemaah haji khusus, jemaah haji reguler yang tergabung dalam PT Darmawan dan KBIH Darmawan semua melaksanakan ibadah haji dengan aman, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar. Hari ini juga yang sebetulnya ada dari Kementerian Agama untuk membuka, akan tetapi semua dari kementerian lagi ada kegiatan di Makassar. Jadi beliau sampaikan salam kepada semua jamaah umroh untuk tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di wilayah Kementerian Agama. Yang terakhir, biasanya kalau saya sebelum sambutan mewakili Direktur Utama, saya biasa menghadap ke almarhum bahwa apa-apa yang harus saya sampaikan, apa-apa tambahan yang harus saya sampaikan kepada seluruh jemaah umroh, dan memberikan arahan kepada saya bahwa seperti ini yang akan kita sampaikan dan yang akan kita lakukan. Jadi insya Allah mudah-mudahan beliau selalu membimbing dan memberikan kita arahan melalui petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di surga. Amin, amin. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, saya akan membuka kegiatan manasik umroh 1446 Hijriah grup 1 Agustus dan 15 Agustus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan dan arahan dari Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel. Bapak Ibu boleh pakasian haji yang enggak umrah, maka dan kamu pagapat 7 juta lesu dengan pasti jawabannya liwat edotan. Di pasadin nangka idolongan jamaah boleh umrah, boleh haji, nainap paitanay, maka dan kamu pagapat 7 juta lesu dengan Makkah, maka dan toba na tanah bodoh ni na lesu pema. Di pagka idolongan makor. Atau kana talulungan ini ibu? Jika kita talulungan mapakor modelik na to malasa-lasa ini. Ia manamua boleh lesu boleh tanah Makkah. Ia manamua mamina sampai dengan lesu makkulikul. Betul? Termasuk ini engkai rilalan na yondrongnya pasti karena boleh, maka pasti karena makkulikul komero. Aka kada di mata dia boleh. Kalimantan boleh umrah, boleh haji, aka di mata. Ada teman sendiri Pak, dia itu agak di mata ku akhir. Lebih tu karena saya pengalatan pertanyaannya kira-kira magina megalanda mencintai pakasuyan riduai tanah haram. Pertama, kita termotivasi dengan janji agama. Bicaranya agama yang termasuk DC mege wakilai lolongan, ia itu DC lipapole riduai tanah haram. Kalau pilih-pilih na apa lagi? Jika masam pajang kumasigit na nabita, wik kasih sepuhik masam pajang kumasigit lagi na pabara, termasuk kumasigit bali bolata. Jika mapatama akurat kumasigit na nabita, wik kasih sepuhik mapatama akurat o kampo na pabara. Makanya ibu ekolotuk salam komero taniaga ni apa mula mangkukoi lo kak apa temu akoran namun cicam mana ye kode taulet palam be ko Madinah dapat terui mati ko Makkah at-taruki mali akoran percetakan Madinah. Dasuruh pembimbing tak jelo kami. Namun dia tak bawa akurat boleh kampung. Ia nama tu akurat ni yang di komero. Kalau di jok kemasigi tatiwi kita baca. Lesu kipenga hotel tatiwi sile sukorata tersambungi kamar. Sampai tempat di kode disegi mengaji teteki beli Al-Quran. Ada tabu kengiro Al-Quran tapi di kolok itu masih di mengaji ni arah isi dan peta baca tu ni rota falah di kode ta falah suratul Ikhlas namo kul huwallahu. Tabaca wik ketelu malampa yara isi depe tak lampa tu. Ada ni nama lu pusat data. Apa nak cewek-cewek yang mau isi depe tak? Maka dua satu ni hamalan mu. Wadi napa ni malampa tu di kurban lah buat mata hukum. Agak kata ni bicara supaya dia nak tolong boleh dibarakkan aku rangi engkai libaca komero. Betul? Ye ko tempat ni masuk ye roh Al-Quran ni tatari aja tak boleh angin lesu. Ye ko tolep patama iko Madinah tatar masjid na nabita taniakan ni macam jiwa kapur.
Iko dito ulit patama iko Madinah kumang kata patama. Lain apa tataro ko Masjidil Haram taniagang iman jadi wakaf. Selama umroh akurat tak kumiro, selama nabaca kebolehna pun Allah Ta'ala, dia nafali timasol apalan na latu ini latu kimati. Maka dan jamaah mulai mapakor mulilina. Saya pernah bersama dengan jamaah 1 kali dia khatamkan di Madinah, 2 kali dia khatamkan di Mekah. Tapi megami waktu nak masih dia dibandingkan ke pasar. Luar biasa memang toh, ya Pak Haji. Nah, total biku ya selima tanre apalan na deceng ijamai ko Madinah, masjidna lebih tak lebih paigana deceng ijamai ko Masjidil Haram. Dia nak lebih kasih sepu melebihi 100,000 100,000. Iko masjidna lebih tak ciceng masa panjang. Iko kasih sepu masa panjang ko masjid lain. Iko Mekah Masjidil Haram ciceng masa panjang. Iko kasih 100 sepu masa panjang ko masjid lain nampak panjang. Iko 100 sepu Bapak Ibu kumino ireke-reke kurang lebih ikowe kalima mitawi masang paja si susiwan ni 60 na taon na tawi masang paja nakuha dilayrafi bilangan na si Radu Saku. Jadi itu tuh salah kung kama kada cicang itawi masang paja ko Masjidil Haram 60 na taon na tawi masang paja ko masjid balibola na apa pada 60 na taon. Bayangkan nih koi kalima kibaba masampaja ke Masjidil Haram, loro, asra, maghribi, isya, subuh, semua di Masjidil Haram. Salat 5 waktunya saja. Dia bagi ranking sampainya sunnah 5 kali 60 tahun siapa kira-kira? Taluratu batang. Jadi sesongi masampaja ke Masjidil Haram, taluratu pitau nama masampaja ke kampung apa pada? Engkan gak kuat 100 tahun umur daripada sesuatu. Jadi kira-kira yang kumapakor lupuna apalan di cemilo inawala kaki Allah Ta'ala risesena tokpa pole rece ridua tanahara masoli yang kira-kira kuiwaja 30 juta 30 juta. Ibu? Oh ibu? Tetap masoli nasuruh kaya makanya iko napahang ito matalabig tawi ya gagay iko milong minre umrah nasapa yung hak kamanya kami na masuli risese na tongkebina nasapa maka alep-lepingan na yoro bak kamanya na tawi iwan ito kasanaman yung sampanya taba ito bak kamanya na ito na palap-pilap ito pungalata risese na tongkebina mawasi-wasi pak tidak lihat pengalatala kumilum mimpi umrah iyo na sapa tega kami na masuli tega kami na mengi wajah maka iyo na kici-kici iyo na alep-lepingan na apalan na di cimilo iyo na kengirikuangi kuito pa alep-lepingan na matu iyo pa pedalin na pengalatala ko isu tapi mega jamaah lain jamaah yang digagakul alina tola dia gaduin, alina tola makikyo. Nasa apa kami nasipu ay. Para mana dia nalatu. Lo imendre haji nasa apa masipu. Latu bibali na lesu. Lo imendre haji nasa apa masipu. Dia natamo ko. Padahal to kamu maka beda risese na kasi orang yang pas-pasan maka dia ko kirulakan lagi ko dia. Nasabak yang mentomiro lekat risisena orang yang memang pas-pasan. Tapi ini narang asagenanya pengalatan atau terlebih kuipahangi bicara, maka semakin kita banyak mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan ibadah umrah pada haji, maka semakin banyak pahala, semakin banyak nanti balasan dan gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering membawa jemaah-jemaah yang paham tentang perkara ini. Mahkoja memang mahkoja. Luar biasa. Mahkoja. Dia ada tahanan. Masih dekat wafir, masih dekat mahfir, masih dekat mahfir.
Maka ternyata Yero nasapan, dan ternyata memang dia selalu merasakan itu. Dia apa nama kade? Biasa aku rasakan. Biasa dia rasakan. Jadi ada tatahan, ada tamparan. Karena itu masuk bagian daripada pengalaman rohaninya. Nah, makanya tuh terlebih karena sirkung Allah Ta'ala termasuk orang-orang tua kita, ya teman-teman yang kayak biasa malisulai sungai kulit-kulit kumero kita kan materi lagi teman lewat lata ini kan, bahkan bukan kita saja, kita boyot dan bawa keluar data. Kira-kira begaro na capu-capu ada apa? Oh jadi Pak Ustaz malahan megang fasilin pengalatan. Karena memang ketika kita lihat beberapa penjelasan, ternyata tuh terbingung karena sirkung Allah Ta'ala, biaya yang kita keluarkan melakukan ibadah di dua tanah haram ini, maka akan menghapus kemiskinan, kefakiran seseorang sebagaimana api menghilangkan karat dalam besi. Makanya tapi dia itu kata lolongan balik molata si kampota mapadi kasiasi nasabari napakina warang parana membre sabu baitulah. Betul? Apa makna dari tahara? Maktifatsi. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, misalnya dalam surah kedua ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pertanyaan sederhananya, kalau misalnya bapak-bapak saya tanya, kira-kira Pak tafu juga binita? Insya Allah. Nafu jima toki kan? Hah? Kira-kira iku ini ibu tafu juga laki tak? Insya Allah. Tafu juga anak tak? Nafu jima toki kan? Insya Allah. Kenapa kita bisa tahu jawabannya? Karena buat ini tadi kita modelnya oh nafu jika anakku ini, oh nafu jika teman-temanku ini. Tapi kalau kita tambah pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu tafu jika pengalatan? Ada iya insya Allah tafu jika pengalatan. Tapi ku ibadah aku tangan nafu jika mentoki gak pengalatan. Insya Allah kan? Bisa tidak kita menjamin diri kita dicintai oleh Allah? Tidak ada yang bisa menjamin dirinya mendapatkan cintanya Allah. Maka Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran. Maka caranya untuk pada bapak jika pengalatan aku maku itu nada diulim yang kelingan langsung maka ada uji ko yang atakku. Pertama at-tawwabin, yang kedua al-mutatahhirin. Dalam surah kedua surat Al-Baqarah ayat 222 Allah mengatakan, kalau engkau ingin saya cintai, Allah memberikan petunjuk, innallaha yuhibbu majepu pengalatan napoji. Ini ke pengalatan napoji. Pertama at-tawwabin, tau maraja tau baik. Yang kedua wa yuhibbu, dan dia pengalatan napoji. Ini ke napoji mutatahhirin, tau mapifancingnya. Nah, dua ni syaratnya kalau kita punya pengalatan, maka akidah itu mengajarkan kita bagaimana kita bertaubat. Fikih itu juga mengajarkan bagaimana kita bertobat. Jangan hanya mensucikan lahiriah, tapi harus mensucikan batinnya kita di dalam. Ibu-ibu iya bukan. Biasa mau tiga naira ambo anak tak masuk pajanto. Kalau kita dapat dia nikah. Biasa tu dia nikah. Dia kaya masuk pajanto. Tapi biasa kita nampak tobat-tobat. Pertama itu perbanyak. Yang kedua tadi al-mutatahhirin. Nah inilah dalam kitab pembahasan bab pertama dalam ilmu fikih dari keempat mazhab, ataukah kita mau sampai ke 5 mazhab sekalipun. Maka yang pertama itu adalah taharah, bersuci. Makanya sabaya pengalatan mafacing, naponyi pengalatan mafacing. Bahkan hormatina pengalatan punya kalau mafacing sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuhibbul mutatahhirin. Naponyi pengalatan tahu
mappevacinye. Kalau jenis-jenis bersuci setidaknya najis itu kita kenal ada 3. Ada mukaffafah, ada mughallasah, ada mutawassitah. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis besar. Najis ringan itu hanya 1, yakni air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi sesuatu selain air susu ibunya. Ini hubungan jadi itu anak oraniwi, dan dia pegawai susunya indoknya, kemudian dinutrisi dengan susu formula, mau si tamah di dalamnya. Ulama fikih sebagian besar bahkan mengatakan itu sudah tidak lagi najis mukaffafah, karena angka dan ini selain susunya indoknya. Kada apa yang makun rey ko dia pagkagan yung selain susunin doon na magero pa bisa ng fikir din ang kada najis mukaffafah katay najis mughallasah. Karena ternyata itu makun rey on berbahaya nanti temi na bahaya minum. Ini ada penelitian teman-teman lebih. Air kencing perempuan dengan air kencing laki-laki ditempatkanlah selembar kain. WTM makun rey, WTM urani. Setelah beberapa waktu, ia WTM uranewe kata iutu kainah. Ia ona WTM makun rey, mau pamula mancolok kainah. Jadi akan ditutup IPA. Dan ini apa teman-teman bikin? Kenapa? Karena ternyata dalam diri seorang wanita itu memang berbeda dengan laki-laki. Satu diantaranya yang berbeda adalah perempuan ada yang namanya darah haid dan nifas, atau yang lebih umum darah haid. Ya kodaro alasannya nanti ditemukan di abad ke-21, meskipun Nabi dulu sudah melarang denawat di mabulawa morone, denawat di masuk terorane, di mumakul rei. Ternyata perempuan yang memakai emas itu ketika masuk hawanya dalam tubuhnya akan keluar bersama dengan darah haid. Nah, jadi sebagian ulama kontemporer termasuk saya, ye komelo ki di makun rei mabulau atau ki pabulau manata si kanjana ye komadara ulang-ulang di. Ye kofaja di madara ulang-ulang makun rei si kanjana ye rawulawat tak tataro ni aja na tatulik pake. Pak dia tu gagan ulang mesu. Matong-tong kay. Maka namanya tahu nama anak maka makun rei malam anak kanker setelah berhenti haid. Nasabah pada yang coba di magaya. Saya laki-laki yang memakai emas itu karena katanya itu adalah pemicu kanker. Ini dalam dunia kesehatan pantaslah Nabi melarang kita. Teman-teman lebih mereka sesuatu lebih karim sirikum Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya yang kedua. Irokot meki. Mohon maaf nasabah fikih bahasa. Irokot meki iro mesue najis atau tadi? Najis. Iro kohura kita mesu najisita wajib ki geceme hari dan hari. Tidak wajib, hanya berwudu. Saya mohon maaf, ikut sensitif ya Pak Kota Narang betul. Ikut si runtuh iduai Andre Viso na kurane si bawa Andre Viso na makun rei. Ikut si runtuh iduai Andre Viso, iro mesue najisi atau tadi? Nah, najisi. Eko najisi iro mesue najisi mana itu lagi? Betul kan? Dalam Al-Quran dikatakan kita tercipta dari setitik air itu. Boleh bahan dasar tanah pancaji Allah Ta'ala. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, kemudian bersatu dalam tubuh mengeluarkan satu saripati dan jadilah setetes air, dan dari air itulah didaur kembali dikembangkan oleh Allah, dibentuk daging, kemudian tulang, cabang-cabangnya, dan diisi ruh menjadilah manusia. Jadi yang keluar itu bukan najis. Apa itu najis yang mana di mana itu kejokan. Tapi cara mensucikannya apakah cukup dengan berwudu? Tidak, harus mandi. Coba gede dikopakan meloi pati. Sedangkan najis mesu itu perlu cemil. Mana kata najis mesu perlu dicemil? Dikopakan meloi pati kamu mesti lapor. Sedangkan dia bikin masjid najis mesu. Sedangkan dia bikin masjid najis mesu. Nah dia tu wajib cemil, tapi itu isi di jamaah mana kau wajib cemil katanya tu najis mesu. Karena kalau nama kereta atau ibalik
Maka sedangkan yang ternyata najis mesu wajib ki cemeh, apalagi pun najis mesu. Kan usiru tu saya di muradi si bahasa di Mangkunde dan kamu mesu dia mesu dan dia najis, tapi wajib cemeh. Sementara kota temi ki najis mesu, mana dari itu wajib cemeh, mustina wajib toki cemeh. Ternyata jawabannya sederhana. Kau ngalatalan pancari ki alena mator ia totong tak. Bendengi kejadian di maka sedangkan tanya najis mesu wajib ki cemeh, lebih fikir najis asal suri cemeh. Bayangkan itu. Itu kurang ini, kita mesti. Coba bayangkan teman-teman lebih. Contoh-contoh sederhana, moto ki subuh. Mana taruh kita ini? Kurang kita ini, cemeh sih. Malalan ni lo masjid, atau lo ki masjid, letu ki masjid macam ki. Ni apa tu tamu masjid, lo sikit ni, pura sikit ni, macam ni sikit. Tamu sikit lalu masjid, pura ki masuk pada sunnah subuh, kabliya subuh, salah sunnah fajar. Pura siapa? Dia pada kama tahu, milo sikit ni, masuk sikit ni, pura sikit ni, macam ni. Kenapa kita masuk pada subuh? Pura sikit masuk pada subuh. Lo sikit lesu, masih ke sikit temi, tamu sikit temi, hur sikit temi. Macam coba seandainya berlaku teman-teman lebih dia ada terus semakun rei. Dia terus semakun rei. Dia kuini orang yang melemah. Dia kuini dia tulis sare tapi dicapur di bawah di gambar tu mak botak ni aman. Tu buat cemilu lu cedehan di marakus. Dia kumakun rei kas. Andra sarasana tu. Dia nak buat cemilu makun rei kasih tengah japan apa marakur gemuk lah. Pura sina kipas kan, sampuro segura sina hendra, si pokoknya megang korbanan. Bayangkan kalau dia bermarah ke gemuk na melo si Temi. Coba. Seandainya yang terjadi, tapi karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang tahu mana yang mudah kita lakukan, tega melemah di sisi kita, sehingga Allah tidak mewajibkan meskipun yang keluar itu adalah najis. Itulah nikmatnya kita manusia dalam Islam. Karena Allah menciptakan kita dan Allah yang mengatur apa yang menjadi kebaikan bagi kita dan kemudahan kita dalam beragama. Degaga kadera yolona, dito gaga meja, maka dia bicara, nopi pramugari kita tertutup terus. Andasnya makasih. Kita tak boleh, yang kamu ngatur di kantor dari lo atau butuh perempuan ini kadang waktu kau tanya terjadi kalau belok Caranya itu bisa mengambil di kedua paha kanan dengan paha kiri. Jadi saya mencontohkan, saya mengambil di belakang kursi, Pak Haji Ramdhani mengambil di pahanya. Kenapa? Karena tidak ada benda di depannya. Coba bu, anggap mana ini angka ini ke belakang kemana-mana ke dari lotak. Nah. Tak marah itu kelimata ko lebih kederana itu tak sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan itu di kanan sini lima tahun. Ratu di ratu. Ada capan bawah tapi itu kelimata ratu. Buran Heroi sampai kedua. Angkat tali sampai 2 kali. Bawa ke wajah bagian atas, kemudian usap ke bawah sampai dagu. Sampai ke sini. Kemudian kita mengambil yang sebelah kiri. Sapu 2 kali. Kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini penting. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian tangan kiri mengusap tangan kanan sampai siku. Dia sifat serang. Si Rafa kemataru. Ikolat tu isi kuta tabutara ibala limanta mundriasa. Nah, nampak tak sabu letu lima pada 5 kanan tak. Yang letu pada 5 kanan tak tabale 5 kiri tak. 5 kanan tak si sabu 5 kiri tak letu si kuta. Nampak tak putara mendriasa. Tak sabu letu pada 5 kiri tak. Nah, nampak tak kasih sulu karena melimata. Selesai persoalan. Dengan timur mania. Nah, onrot tak mania yeko tepat dia oleh kurufai makwek. Ibace dia anai sabutoni lo yawa. Nawaitu tayammum al-istibahah bis-shalah lillahi ta'ala. Uniakan imasabbat tayammum harus disempajangi karena Allah Ta'ala. Ikut itu kita maaf
uniatan wakat tamat tayamum boleh sepanjang ataukah uniatan tamat tayamum karena pengalatan. Tapi kalau isomku bahasa rana nawaitu tayamum al-istibahat di salat lillahi ta'ala. Bahasa wina uniatan tamat tayamum harus disepanjangnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, campur sih suka masa panjang wajib. Saya jelaskan dulu salat lagi, salat. Angkat. Depo akan bangun. Ya, saya mau ada contoh ya ini bagus, cuma yang di depannya kelihatan ini. Yang ini, ya itu. Ya itu sudah bagus, sudah tertutup sampai di sini. Ya, itu bagus coba. Masih perlu diikat di sini ya. Nah, coba ya. Oke. Ya itu. Nah. Jadi angkat dulu apa namanya? Ya enggak. Telu na pasta ya makun raya. Nama Roseti cipu. Ya cipu. Siaga ciputa. Ya kamu. Na wandi mompo gemet na makun raya namun isi lampa. Makanya kumako kita na dengan cipu na mesti mompo gemet na. Gemae namun isi lampa na wandi mompo cipu. Mega kita dengan cipu-cipu Tega cipu-cipu tamu kakak boleh ya baca ini betul main dengan cipu anak bowo. Oh ya sange cipu anak bowo. Ya sange anak bowo cipu. Tega lo anak bowo tak kakak boleh ya. Oke, satu. Yang kedua adalah manset tangan. Itu tadi manset tangannya agak panjang. Kata itu mapafi maka lain yang kita terima mapafi. Dia naruh ke cici nekwe barak rapi. Ya. Yang ketiga kos kaki. Ini kos kaki yang agak panjang. Apalagi kembali itu ni makun raya aman. Yang jelas perempuan pakaian ikramnya yang boleh kelihatan hanya mukanya dan telapak tangannya. Itu saja. Soal orang berbeda pendapat yang namanya telapak secara keseluruhan, itu namanya telapak. Tiga setelapak. Yeah. Kalau ini, Oke, laki-laki yang boleh kelihatan hanya yang auratnya laki-laki tertutup antara lutut dan pusat. Jadi kau mundri tamat oke mundri. Tamat toh? Nah, maka pendapat bahwa ini telapak tangan, maka dia juga ikutan bahwa ini juga termasuk telapak tangan. Maka juga tidak salah kalau ada orang dia memakai pakaian sampainya di sini. Tapi tidak salah juga kalau ada yang memakai sampai ada yang menutupnya sebagian di sini. Yang tidak boleh bagi perempuan adalah memakai kos tangan yang menutupi jari-jari tangan. Dero kos tangan pak jalan. Dia tak pakai kebedek dan marigada, tapi dalam keadaan ihram tidak boleh. Jadi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini PT Darmawan Tour and Travel kembali melaksanakan manasik umroh perdana setelah musim haji. Dan tentu ini bertujuan agar jamaah umroh kita semakin paham tentang apa-apa yang akan dilakukan di Madinah maupun nanti di Mekah, dan tentunya juga pada saat pelaksanaan ibadah umroh. Dan alhamdulillah yang akan berangkat tanggal 1 Agustus ini ada yang terbang lewat pesawat Scoot Airlines itu sebanyak 40 orang, ada yang terbang lewat Lion sebanyak 80 orang, dan Garuda sebanyak 11 orang. Jumlah secara keseluruhan adalah 131 orang. Jadi sebuah kesyukuran bahwa alhamdulillah kami berterima kasih para jamaah masyarakat tetap mempercayai PT Darmawan Tour and Travel untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh.